cara bersolawat. Apa? Perbedaan solawat. Tadi udah dijelaskan bahwasanya Allah juga bersolawat kepada baginda Nabi. Begitu pula para malaikat membaca solawat kepada para nabi. Ibu-ibu bapak oke baca solawat ke kanjeng Nabi. Osok baca solawat nah bedana solawat Gusti Allah, solawat malaikat, solawat manusia. Nah, summa ikana minallah farahmatun, jikalau itu solawatnya dari Allah, maka solawatnya Allah itu berupa rahmat. Ya Bu, berarti Allah itu membaca solawat bukan mengucapkan lafaz sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bukan, atau juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam, bukan. Tetapi kan ada hadis kanjeng Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat satu kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membalas kepada orang yang membaca salawat tersebut dengan berapa imbalan, yaitu 10 rahmat. Nah, 10 rahmat ini adalah salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, paham? Nah, itu salawatnya Allah itu memberikan rahmat kepada siapa saja yang membacakan salawat. Membaca salawat satu kali dibalas sama Allah 10 rahmat. Membaca salawat 10 kali dibalas oleh Allah dengan 100 rahmat. Membaca salawat 100 kali dibalas oleh Allah berapa? 1000. Membaca salawat 1000 dibalas oleh Allah 10.000 dan seterusnya. Itu salawatnya Allah. Adapun minal malaikati fastighfar, adapun salawatnya para malaikat itu membaca istighfar. Ya Bu, itu salawatnya para malaikat. Karena para malaikat itu meminta ampunan kepada Allah terus, bukan berarti dia berdosa, bukan. Akan tetapi dia itu memohon dan meminta supaya malaikat itu lebih giat lagi ibadahnya, lebih taatnya lagi. Itu sholawatnya para malaikat. Adapun wa minal adamiyina, adapun sholawatnya para manusia, baik bapak atau ibu, fatadurru'un wa du'a'an. Sholawatnya manusia, bapak itu sholawatnya itu apa? Tadarru itu apa? Memohon. Tadarru itu merasa butuh, memohon, ibarat ini pengemis. Bagaimana sih pengemis? Ketika meminta dia dengan ekspresi wajah yang sangat melas, butuh. Tadarru itu memohon dengan sangat butuh. Ekspresinya bagaimana? Kalau ekspresi pengemis memintanya bagaimana? Wajahnya pucat, wajahnya melas, wajahnya apa? Butuh. Seakan-akan wajahnya itu harus dikasih sayangi gitu. Jadi banyak orang yang ngasih padanya itu tadarruk wa du'a'un, dan memohon, berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga Allah melimpahkan salawat kepada Tuhan kita, yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyina, yang mana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu merupakan nabi yang paling terakhir di antara nabi yang lainnya. Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada berapa? 25. Nabi yang paling terakhir itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking terakhirnya Nabi Muhammad itu digelari apa? Khatamin Nabiyyin. Apa itu artinya khatamin Nabiyyin? Yaitu menjadi penutupnya para nabi. Dari mulai Nabi Adam, Idris tuh sampai bisa diakhiri dengan
oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu selain julukannya Khatamin Nabiin, yaitu menjadi Nabi akhir zaman. Dijuluki apa Ibu? Nabi akhir zaman. Bu, sekarang zaman awal apa zaman akhir? Zaman tengah-tengah apa zaman akhir sekarang? Bapak Ibu dulu semenjak kecil zaman apa? Zaman akhir apa zaman awal? Hah? Zaman akhir juga. Ketika dari baginda Nabi Muhammad SAW sampai ila yaumil qiyamah, ya Bu, itu disebutnya zaman disebutnya Nabi akhir zaman, sebab Nabi itu penutup para nabi, sehingga ditambahin julukannya itu Nabi akhir zaman, nabinya akhir zaman. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang lainnya. Seandainya ada yang mengaku nabi, itu bukan. Kemarin waktu saya kecil, umur berapa ya? SMP. Ada Ahmad Nur Sadek yang ngaku nabi. Tapi aneh, bahkan hebat, polisi Indonesia bisa menangkap nabi. Ada lagi polisi bisa menangkap malaikat, dia itu. Itulah biasanya. Nah intinya setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi yang lainnya setelah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad itu dijulukinya Nabi akhir zaman. Bukan berarti sekarang itu akhir zaman. Waktu dulu bapak atau waktu bapaknya bapak, waktu ibunya ibu, nenek moyang itu bukan berarti apa? Bukan berarti zaman awal, bukan. Apalagi zaman kerajaan, zaman awal, bukan. Pokoknya yang namanya zaman akhir itu mulai dari kenabiannya Nabi Muhammad SAW sampai ila yaumil qiyamah, sampai datang akhir kiamat, itu tetap dinamakan akhir zaman. Ya Bu, paham? Insya Allah. Tadi itu ada telepon dari Syekh, bahwasanya beliau kemungkinan tidak bisa di sini, jadi kita kajian rutin, kajian bikinnya sampai kurang lebih 15 menit lah, jam 8:15 menit. Itu ada sebentar lagi selesai. Wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Setelah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terus dilanjut kepada keluarganya, sahabatnya, yakni semuanya. Nah, kita perlu ketahui Ibu, siapa keluarganya Nabi dan siapa sahabat, siapa itu Nabi, siapa itu keluarga para Nabi dan siapa itu para sahabat Nabi. Wa alihi, dan keluarganya Kanjeng Nabi yang dinamakannya keluarga Kanjeng Nabi, yaitu humul mu'minuna min Bani Hashim wal Muttalib. Yang namanya keluarga Kanjeng Nabi, setiap orang yang mukmin, yang mana orang mukmin ini dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, Bani Hashim dan Muttalib ini adalah eyang, lamun ieu nama buyut, bahasa Majalengka mah buyut, lamun bahasa Sumedang mah karuhun. Buyutna lamun tunggulna di Arab itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, selagi itu masih keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, tina tunggulna bahasa kalau urang mah tunggul. Buyut urang eta mana teh turunan di ieu, tunggulna ieu, buyut eta. Nah, para keluarga Kanjeng Nabi, bangsa siapa keluarga Kanjeng Nabi teh? Modelan saha? Pamanna sahabat Hamzah, terus ada Abdul Muttalib dan lainnya, Sayyidina Abbas. Itu salah satu keluarganya Kanjeng Nabi, masih keturunan Bani Hashim sareng Bani Muttalib. Adapun wasahbi, adapun yang namanya sahabat itu humul ladzina istama'u bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minina bihi fil ardi fi hayatihi ba'da nubuwah. Yang dinamakan sahabat itu yaitu orang yang pernah ikut bareng sama Kanjeng Nabi, istama'u kumpul
entah kumpulnya itu melihat, mendengar, entah bahkan pada zamannya sekalipun belum pernah melihat. Selagi itu mukminin nabi arti mukmin di muka bumi ini, di waktu kanjeng Nabi hidup, setelah kenabian Nabi, maka itu disebut sahabat, bangsa sahabat. Nah, adapun sahabat yang terpopuler ibu, yang namanya sahabat itu semuanya udulun, adil semua, afdol dan banyak keutamaannya. Adapun jumlah sahabatnya itu semuanya adalah 124.000. Ya Bu, jumlah sahabat itu ada berapa Bu? 124.000. Adapun itu entah sahabat yang pernah melihat langsung kepada Nabi, adapun pernah kumpul, adapun pernah mendengar bahwasanya terdengar nama yang namanya Nabi Muhammad, ataupun belum pernah melihat tapi mendengar tapi belum pernah ketemu. Contoh, saya ada sahabat yang namanya yaitu sahabat Qais Al-Qarni, ya Bu. Nah, sahabat Qais Al-Qarni ini salah satu sahabat yang belum pernah bertemu langsung dengan Nabi. Orang lain hijrah, ikut Nabi hijrah. Orang Nabi Muhammad jihad, sahabat yang lain ikut jihad. Nabi Muhammad berjamaah di masjid, para sahabat ikut jamaah di masjid. Nah, ada yang namanya sahabat Qais Al-Qarni ini belum pernah namanya kumpul apalagi melihat, tetapi kenal yang namanya Nabi Muhammad SAW, tapi dia itu termasuk sahabat. Sebab apa? Selagi di muka bumi ini, pada zaman itu Nabi Muhammad masih hidup, setelah diangkatnya Nabi Muhammad pada kenabian dan rasul, maka itu disebutkan sahabat. Seperti sahabat Al-Qarni yang belum pernah melihat Nabi. Karena apa? Belum pernah. Karena sahabat Al-Qarni itu dalam kesibukan sehari-hari itu, dalam hidupnya itu sibuk mengurusi orang tuanya, terutama ibunya yang lagi sakit-sakitan. Karena ibunya itu udah, Masya Allah, udah tua. Jadi saking sibuknya sahabat Al-Qarni, dia itu birrul walidain kepada orang tuanya, saking sibuknya sehingga dia tidak bisa bertemu, berjumpa, melihat atau berkumpul ikut sama kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu contoh. Dan kalau ini diceritakan sahabat Al-Qarni, kayaknya panjang. Sahabat Al-Qarni itu adalah salah satu wali Allah, yang mana sahabat yang plus wali Allah, yang mana sahabat Al-Qarni ini di muka bumi tidak dikenal, tapi di langit dikenal. Karena apa? Karena kesolehannya, karena kejujurannya, karena berbakti kepada orang tuanya, ditambah karena cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu cerita Nabi Muhammad menjelang wafatnya pernah menyuruh kepada para sahabatnya, terutama sahabat Abu Bakar, menyuruh untuk menemui sahabat yang namanya Qais Al-Qarni. Nah, sedangkan pada zaman itu orang-orang tidak mengenal siapa Qais Al-Qarni. Qais Al-Qarni itu siapa? Kayaknya orang Arab, orang Baduy. Lamun di Indonesia mah Baduy teh di Banten teh ngaranna teh. Di Banten teh ngaranna Baduy le. Baduy. Nah, di Arab Baduy itu orang Baduy. Dia istilahnya orang dalam, orang hutan, ya, orang dalam kan, kampung dalam bisa, yang monoton, tidak tahu kota. Nah, sehingga saking tidak terkenalnya sahabat Al-Qarni oleh sahabat Abu Bakar, dicari-cari sama sahabat Umar, nggak ketemu. Bertanya kepada orang yang menggembala kambing, yang mana penggembala kambing ini di bawah bukit.
Bertanya kepada pengembala kami, tahu nggak yang namanya Qais Al-Qarni? Bertanya, maka jawab si pengembala kami itu, Qais Al-Qarni yang saya kenal adalah orangnya orangnya cumpang camping, orangnya seperti orang gila, orangnya kumuh. Di mana beliau letaknya? Nah, si pengembala kami ini menunjukkan di atas bukit gunung, yang mana posisinya dia itu istrinya benar-benar kumuh, benar-benar ini istilahnya cumpang camping, tidak menampilkan, tidak memperlihatkan kegagahannya. Sekarang apa? Ingin menutupi makomnya. Padahal sahabat Al-Qarni ini adalah dikenal di langit. Lanjut sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar mencari sahabat Qais Al-Qarni, akhirnya percaya dan tidak percaya melihat seseorang yang mana seorang ini adalah cumpang camping, kumuh, kata orang lain ini orang gila, sehingga dijauhi oleh orang lain, sehingga orang lain tidak mempedulikannya. Tapi sahabat Abu Bakar terbesit dalam hatinya, apakah ini yang dinamakan Qais Al-Qarni? Apakah seorang ini yang dicari oleh Rasulullah? Ada apa orang ini? Ada keistimewaan apa sih Qais Al-Qarni ini? Saking penasarannya, lama-kelamaan dibujuk sama sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Lama-kelamaan, pertama tidak mau untuk istilah menemui kanjeng Nabi. Pertama kan dibujuk sama sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar supaya menemui Rasulullah. Engkau dicari-cari oleh Rasulullah, engkau dipanggil. Sekarang juga engkau harus menemui. Pertama dibujuk, tidak mau, kedua kali ini, akhirnya lama-kelamaan dan secara terpaksa, alhamdulillah Qais Al-Qarni istilahnya hatinya terbuka, ingin menemukan Rasulullah SAW. Setelah itu, sebelum wafatnya kanjeng Nabi, itu sahabat Al-Qarni diberikan wasiat oleh Rasulullah. Akhirnya sahabat Al-Qarni menemukan kanjeng Nabi pas ketika kanjeng Nabi mau sholat berjamaah. Pada itu pula kanjeng Nabi memberikan wasiat pada Qais Al-Qarni dan kepada sahabat yang lain, bahwasanya Qais Al-Qarni ini adalah seorang yang istimewa, sahabat yang istimewa. Dia adalah manusia yang tidak dikenal di dunia, tapi di langit dia dikenal. Sebab waktu Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad ketika di langit 1, 2, 3, 4 Nabi Muhammad bertemu dengan sahabat Qais Al-Qarni. Bayangkan sekelas tinggi Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini adalah khatamun nubuwah. Nabi Muhammad ini adalah pemimpin untuk seluruh umat di belahan dunia. Ketika Isra Mi'raj ternyata ada yang lebih mendahului di langit keempat. Siapa? Qais Al-Qarni. Masya Allah, itu kehebatan Qais Al-Qarni. Jasadnya di dunia, tapi ruhnya dia dikenal di langit, dikenal oleh malaikat, dikenal oleh jin-jin dan yang lainnya, dikenal oleh makhluk Allah yang lainnya. Masya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada upaya untuk menjauhi maksiat, wala quwwata, dan tiada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan illa billahi, terkecuali pertolongan Allah al-ali yang maha agung, al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Makna la haula wala quwwata illa billah ialah la qudrata li kulli makhluqin ala ayyi amalin illa billahi al-azim. Kita tidak mampu melaksanakan, menjauhi, wala haula, kita tidak mampu menjauhi larangan Allah, wala quwata, kita tidak kuat untuk melaksanakan ibadah perintah Allah, terkecuali kita itu ibadah karena dikersakan oleh Allah, dikudratkan oleh Allah. Bisa menjauhi maksiat karena Allah juga. Itu hakikatnya, yang mana Allah itu adalah
Al-Aliyyul Al-Azim, Al-Aliyyul Azim. Makna Al-Ali bukan tingginya tempat, akan tetapi tingginya makna ulul maknani. Wa qala ba'duhum innal ma'na wa awrada fi hadisan la hawla 'ala al-ma'siyat wa la quwwata 'ala al-ta'at illa bi tawfiqillah wa huwa qalbu qadri ta'at fil 'adl fal hawlu 'alaihi bi amanat tahawul. Itu saja yang saya bisa sampaikan Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengalat berkah dari pengarang kitab Safinatul Najah dan syarah Bisyarh Nail Roja di Alamah Al-Zikir si Ahmad bin Umar Al-Syabir Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Nabiyyina wa kita akhiri majelis kali ini dengan penutup yaitu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Sebelum kita tutup doa, ada di antara jamaah kita yang sedang sakit, bahkan dia sedang di rumah sakit, maka dari itu pula kita doakan semoga anak darinya Jayadi Kurniawan bin Iman Suarman, agar Allah diberikan kesehatan, sehat jasadnya, sehat ahlinya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya. Ala dini hawala kulli din sholah wa ala kulli manawah wa ala nitin kubur wa ta'ala di kulli sulabah menjadi kita mudah di kulli syai'in ziyarat mahabbatin fi syai'in abdi sayyid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati nabi la ilaha khusus ila hadrati riyani Jayadi Kurniawan bin Iman Suarman sahih insyaallah. Sya'alillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sadaqallahul 'aliyyul 'azim sahabbil karim wa rahmatullahi wa shahidin wa shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli 'ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa ibadina sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam wa alihi afdal al-jazaa nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam wa alihi wa sallam ومنزل قوم محمود الأنبياء يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فاجلس عني وحلقة الدنيا فاغفر علينا الباب بالباب سيزيدك مسكين بالدار في الدنيا علم الجنة بالنعيم المهدي. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الذين وفقنا نعيم سبحان الله وجل ورزق الجاه عندك قبولا وشرفا. اللهم إنا ننصر بنك الأخطر ولا تصبح الكبر على الذنوب والسر يا الله يا الله يا الله وحرسنا من جهل وغفر الله جمع بين الذنوب وقل لكم من تقدم نبي يا سلام عليك إسحاق برحمة كبيرة لنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك والسلام عليكم ورسالك والحمد لله رب العالمين. تفسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعفو عنكم بالتوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.